Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Alfian Ananda Putra. Kali ini saya bersama istri akan menaiki sebuah bis satu-satunya penghubung antara Labuan dan Bandung. Oke, bismillah kita masuk ya bareng-bareng. Tapi belum bisa dibilang full trip ya, karena tujuan akhir saya berada di Menes ya, sebuah kecamatan yang berada di barat Kabupaten Pandeglang, yang jaraknya sekitar 10 km ke arah timur pemberhentian akhir bis ini. Pul Arimbi Labuan yang lokasinya berada di sebelah kantor desa Margasana, Kecamatan Labuan. Nah, bis ini memiliki konfigurasi dua-dua dilengkapi dengan AC serta smoking room. Juga tak lupa dengan kamar mandi di belakangnya. Nah, saya sedang berdiri di smoking roomnya dan kita akan lihat kondisi WC-nya seperti apa atau kamar mandinya ya. Masih sepi dari penumpang. Nah, seperti biasa ya, kalau di kamar mandi bis itu dilarang untuk buang air besar, jadi hanya untuk buang air kecil saja. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan bis yang kursinya itu atau joknya dilengkapi dengan full beludru, dan alhamdulillahnya kami ya, saya bersama istri mendapatkan hot seat alias di bangku paling depan. Bisa kita lihat sendiri untuk di bangku paling depan ini bagaimana space buat lututnya. Akhirnya bis ini berangkat tepat waktu ya teman-teman. Bahkan meskipun kosong sekalipun juga tetap harus berangkat tepat waktu. Kecuali kalau okupansinya penuh kayak di hari lebaran, maka bis ini biasanya akan berangkat jauh lebih duluan karena udah penuh ya. Tapi kalau bis ini masih kosong ya, biasanya ngetem di depan pintu terminal belakang ya, seperti di Citarip, Perempatan Sukahaji, atau di pintu masuk jalan tol Pasir Koja. Bagi kalian yang ingin tahu jadwalnya, silahkan disimak ya, dari Labuan menuju Bandung dan sebaliknya juga. Kalau di Bandung berangkatnya dari Terminal Lewi Panjang, dan sedangkan di Labuan itu berangkatnya bukan di Terminal Labuan ya, sekali lagi berangkatnya di sebelah kantor desa Margasana Labuan. Tapi tetap aja kok lewat Terminal Labuan, karena setahu saya Terminal Labuan itu hanya untuk pemberhentian bis ke Kalideres. Jumlahnya sangat banyak dan gak butuh jadwal. Nah, dari Pul Arimbi kantor desa Margasana itu juga melayani bis ke Tanjung Priok. Kalau tidak salah ada 5 jadwal keberangkatan pulang pergi. Nah, teman-teman bisa kita lihat pintu keluar belakang Terminal Lewi Panjang ya, yakni Kopo Citarip. Lihat jelas jalannya padat banget, macet banget. Makanya ada ungkapan orang Kopo itu gampang masuk surga gara-gara kejebak macet. Amin. Untuk suhu AC di bis ini kami beruntung banget karena dapat yang dingin dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena waktu itu beda bis dan AC-nya nggak begitu kerasa gitu ya. Terlebih lagi kalau nyampe Serang atau siang hari gitu ya, wah panasnya panas banget. Sebelah kiri ini tadinya banyak banget lapak kayu gitu ya, cuman entah berapa kali kebakaran dan katanya juga ada konflik. Nah, nggak tahu tuh yang punya konfliknya ini mau jadi apa gitu. Ini merupakan jalan Pasir Koja yang mana kalau minggu pagi tuh sepi banget. Beda dengan pas hari biasa yang mana ramai banget sama yang namanya pekerja. Oh ya, dulu akses satu-satunya Terminal Lewi Panjang dari jalan tol itu ya lewat jalan Kopo. Cuman karena Kopo itu jalannya sempit dan makin hari makin macet ya, membuat pemerintah memutuskan menggunakan jalan Pasir Koja untuk keluar bis dari terminal dan jalan Soekarno-Hatta
tepatnya di Caringin, sebagai jalur masuk ke terminal. Banyakan orang menyebutnya ini Terminal Pasir Koja karena merupakan titik ngetem terakhir bis dari Lewi Panjang untuk menuju jalan tol. Banyakan penumpang sini tuh biasanya berasal dari Bandung bagian barat. Buat teman-teman yang penasaran sama harganya, nah di sini tertera harga kalau full trip ya untuk dari Bandung hingga Labuan. Tapi tarif ini juga berlaku dari Bandung hingga melebihi Pandeglang. Nah, tapi tahu nggak teman-teman? Beberapa waktu lalu tarif bis ini sempat di angka 150.000. Tapi karena pesaing beratnya seperti Prima Jasa yang buka jalur dari Bandung ke Merak, membuat Arimbi akhirnya memutuskan untuk mengurangi harganya. Meski bis ini rada slow gitu ya, tapi kalau dihitung-hitung sampai ke Menes pas banget 6 jam. Ada sekitar 2 kali lipatnya dari Bandung ke Jakarta. Oh iya, kalau ngelihat travel yang warna oranye itu jadi teringat bahwa sebenarnya bis Arimbi ini bukanlah pemain satu-satunya dari Bandung ke Pandeglang. Karena sebenarnya ada travel TM yang menghubungkan antara kota Bandung, Jabodetabek dengan kota-kota di Banten, juga bahkan termasuk kecamatan-kecamatan besar yang terkenal seperti halnya Malingping, Bayah, dan sebagainya. Namun sayangnya masih belum membuka rute menuju Labuan, apalagi ke Menes aja gitu ya. Dia hanya sampai Pandeglang kota dan harganya pun justru jauh lebih mahal. Tuh, jalur bus. Selama kami berdampingan berjalan dengan jalur bus, kami sayangnya tidak mendapati kereta api Wus yang sedang melesat maju. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, ini merupakan rest area terunik di Indonesia. Kenapa? Karena selain bentuknya menyerupai mall, juga memiliki sebuah bola granit yang diklaim sebagai terbesar di Indonesia.
Setelah kami tidur cukup lama dan pulas, akhirnya kami bangun-bangun di Jakarta. Disambut oleh beragam gedung pencakar tinggi dan jalur LRT di sebelah kiri, yakni LRT jurusan Dukuh Atas menuju Stasiun Jatimulya atau Bekasi Timur. Nah, di kiri itu ada Gedung Saidah yang terkenal sebagai gedung terbengkalai yang horor juga misterius. LRT ini juga tidak hanya menghubungkan Dukuh Atas hingga Bekasi Timur, melainkan pula bisa ke Depok alias ke Stasiun Harjamukti yang berdampingan juga dengan terminalnya. Meskipun harganya relatif lebih mahal daripada MRT, namun LRT sudah cukup untuk menghubungkan para pekerja dari Bekasi maupun Depok menuju pusat kota Jakarta. Terutama bagi orang-orang have seperti di gedung depan saya ini. Ya, ini sarang apa? Sarang hayo. Buat yang mau turun di Balaraja jangan khawatir, biasanya bis dan sopirnya itu akan memberhentikan teman-teman keluar gerbang tol. Nah, terus udah gitu balik lagi masuk jalan tol. Nah, di depan ini disediakan pangkalan ojek ya bagi yang berminat. Terlihat penumpang yang turun cukup banyak ya. Belaraja, Belaraja. Baiklah, cuma buat nurunin penumpang doang. Serang. Ya, selamat datang di Terminal Pakupatan Serang. Bisa dikatakan ini merupakan terminal terbaik yang pernah saya kunjungi karena memiliki arsitektur yang futuristik juga toilet yang bersih. Bahkan di dalamnya pun terdapat kids zone untuk bermain anak-anak serta minimarket Indomaret Point ya. Jadi benar-benar nyaman banget. Ditambah lagi ruang tunggu yang ber-AC yang nyaman dan sejuk. Ya, meskipun masih banyak terdapat pengamen dan pedagang asongan untuk mengais rezeki. Nah, selepas terminal Pakupatan, bis Arimbi menuju Labuan ini tidak akan lewat jalan tol, melainkan melewati jalan raya biasa. Karena kalau lewat jalan tol itu harus ke Rangkas Bitung ya, jauh sekali. Udah jauh, mana belum jadi pula.
Setelah meleng dikit dari Serang, akhirnya kami tiba di Pandeglang. Nah, kenapa kota ini disebut asli? Karena ada badaknya. Nah, dari sini bis umum biasanya akan berbelok ke kiri, yakni ke arah Terminal Kadubanen. Karena kalau lurus itu mengarah ke pusat kota Pandeglang. Namun apabila melebihi jam 3 sore, maka biasanya bis akan mengarah langsung lurus ke depan saja karena Terminal Kadubanen pada saat itu sudah tutup. Nah, jalur yang kita lalui sekarang ini merupakan jalur lingkar ya, jalur lingkar Kabupaten Pandeglang. Nah, kebanyakan orang menyebutnya jalur ini sebagai jalur lingkar Kadubanen karena melewati Terminal Kadubanen. Nah, kalau di Google Maps ini disebutnya sebagai Jalan AMD Lintas Timur. Nah, ada yang tahu nggak panjangan dari AMD? Yang mau rangkas, persiapan. Yang mau rangkas. Terminal Kadupaten. Tuh. Terminal Kadupaten yang mau rangkas. Ini persiapan nih. Ayo mau rangkas Pak, ayo Pak. Mau terminal Kadupaten yang mau rangkas. Ternyata sangat banyak yang turun di Pandeglang ini. Mengingat masih minimnya transportasi umum ya atau sarana transportasi umum yang menghubungkan antara Pandeglang dengan Bandung. Biasanya dari Terminal Kadubanen ini para penumpang itu transit menuju berbagai daerah di Pandeglang gitu ya. Tak hanya Pandeglang saja melainkan ke Rangkas Bitung juga bisa. Nah, Terminal Kadubanen ini juga digunakan oleh para penumpang dari arah Rangkas Bitung untuk transit ke wilayah Pandeglang sebelah barat ataupun Pandeglang sebelah ujung kulon karena tidak adanya transportasi langsung dari Rangkas Bitung untuk menuju ke daerah yang seperti yang disebutkan. Udah nggak panas ini ya.
Tepat 6 jam perjalanan akhirnya kami tiba di Cimanying, yakni pemberhentian terakhir kami. Dan bis akan tetap melaju hingga Labuan, yang jaraknya sekitar 10 km dari tempat saya dan istri turun di sini. Oke, makasih teman-teman yang sudah menonton. Barangkali punya kritik juga saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tunggu konten kami